itu keren sekali sebenarnya. Iya, istilahnya apa ya? Kayak Gen Z di dalamnya. Pentingnya digitalisasi dalam bisnis. Semakin lama kita mulai, semakin jauh kita ketinggalan gitu. Membangun kesadarannya lebih penting sih. Yang penting kita mau memulainya. Betul, ketika kita berpikir kita bisa, kita bisa. Halo pemirsa podcast RRI Bukit Tinggi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah kalau gitu ya. Kita juga sehat banget dan senang sekali tentunya bisa menjumpai Anda kembali hari ini dengan episode terbaru dari podcast RRI Bukit Tinggi. Kita punya banyak yang seru hari ini. Obrolan kita juga pastinya akan sangat menarik dan banyak insight yang bakal bisa kita pelajari dari obrolan kita hari ini ya. Bersama saya tentunya Irfan Nisa, udah ada namanya di bawah ya. Seperti biasa, saya mulu lah pokoknya kalau podcast mah ya. Nah, kali ini topiknya super penting. Kenapa super penting? Karena nih ya, untuk para pelaku UMKM kan sekarang ini pemerintah kita juga sedang menggalakkan para UMKM untuk bisa bangkit gitu ya. Karena gimana pun juga ternyata UMKM ini punya peran yang sangat penting sekali untuk perekonomian negara. Jadi ketika sempat denger ya beberapa orang-orang pinter ngobrol gitu di TV ya. Jadi katanya nih, ketika dulu dunia ada krisis global, kenapa Indonesia nggak terlalu terdampak? Ternyata salah satunya adalah karena memang UMKM di Indonesia tuh berjalan cukup lancar. Jadi perekonomian kita di dalam, peredaran uang kita di dalam tuh masih lancar. Makanya kita nggak terlalu terdampak yang namanya krisis global. Nah, makanya penting sekali memang untuk UMKM ini terus beradaptasi dengan kemajuan zaman, apalagi seperti sekarang ya, yang istilahnya UMKM naik kelas lewat digitalisasi. Tapi kalau untuk satu ini aku harus lihat contekan biar nggak salah, karena ini research yang dilakukan sama sama produser kita. Nggak boleh aku yang research, soalnya bukan aku yang research ya. Nah, di akhir tahun 2024 ya teman-teman, ada sekitar 40% dari total UMKM di Indonesia ini sudah bertransformasi menjadi UMKM digital. Dan pemerintah sendiri tuh menargetkan angka ini naik jadi 50% di tahun 2025. Artinya peluang dan tantangan di depan itu ya, itu akan sangat besar sekali nih untuk para pelaku UMKM. Apalagi sekarang kita kan masuk ke era digital 5.0 gitu istilahnya ya, atau sering juga disebut Society 5.0. Nah, di mana ini konsep yang berpusat pada manusia dan juga teknologi. Jadi kayaknya nih, kalau para UMKM kita belum mulai bertransformasi dengan era digital ini, kayaknya akan ada yang kurang dan tentunya akan sulit untuk bersaing gitu. Untuk itu kita bakal ngobrolin tentang UMKM dan digitalisasi sama someone special. Kalau ngomong someone special itu kayak apa gitu ya? Emang spesial banget tamu kita kali ini karena dia adalah seorang praktisi digitalisasi UMKM yang saat ini juga menjabat sebagai project manager di Gobuk Softindo. Dan selain itu, narsum kita kali ini juga aktif sebagai dosen di salah satu universitas di Bukit Tinggi. Siapa sih? Udah ada namanya di bawah sebenarnya, tapi kita kenalan langsung yuk. Ini dia, ada Bang Alan Prima Aulia Eskom Mkom. Hai Bang Alan, apa kabar? Halo Kak Ica, assalamualaikum. Kak Irvi Bang. Oh iya, Abang nih kayaknya kebanyakan ngobrol sama Kak Ica ya. Jadi karena komunikasi sama Kak Ica kemarin. Iya bener, ya. Aduh. Kesan pertama waktu Kak Irvi buka acara, waduh, adem banget ini suaranya. Suara radio banget ya. Emang ini AC-nya emang adem sih. Iya. Saya hanya kemana Kak Irvi? Boleh kemana? Ya? Kamera kita kan ada 15 ya Bang? Iya, dipilih aja ya. Kameranya 13 aja deh kayaknya. Oke, silakan Bang Alan. Assalamualaikum sahabat podcast RRI. Salam kenal, saya Alan. Seperti yang dikenalkan Kak Irvi, hari ini sebagai dosen akademisi dan juga praktisi IT sih tepatnya Kak Irvi. Kalau misal kita bicara praktisi digital marketingnya, dia mungkin lebih mengerucut lagi ya. Iya. Dan kalaupun nanti kita berbicara tentang digital marketing, mungkin saya lebih banyak dari sisi teknologi informasinya. Oke, siap kalau gitu. Tapi aku pengen tahu dulu nih, Gobuk Softindo tuh apa sih, Bang Alan? Gobuk Softindo itu sebenarnya adalah perusahaan IT solution yang bermarkas di Payakumbuh. Jadi ini perusahaan baru sebenarnya Kak Irvi, walaupun sebenarnya kita sudah membantu digitalisasi dari beberapa teman-teman UMKM, tapi yang dalam bentuk formatnya jadi perusahaan itu baru sekitar 1 tahunan. Jadi sebelumnya perorangan tuh ngobrol-ngobrol sama Kak Irvi misalnya, Kak Irvi bilang, Bang, aku punya masalah nih, misalnya di gimana sih cara bikin foto produk yang menarik, atau gimana sih cara bikin website. Nah, itu kita selesaikan dulu. Jadi yang bentuknya bentuk perusahaan, kemudian kita bikin lebih serius itu baru 1 tahun ini. Itu Gobuk Softindo, guys. Tapi tentunya bukan hanya ke UMKM aja ya, siapapun yang butuh mungkin ya. Iya, betul, siapapun yang butuh. Tapi aku suka tuh highlight dari Kak Irvi tadi, kenapa kita nggak terlalu
kencang ya dampaknya waktu krisis global. Betul. Karena memang 60% ekonomi kita ditopang UMKM. Bener Nah, banget. jadi makanya topik Iya. RRI pagi ini itu keren sekali sebenarnya. Iya, Kalau iya. kita bicara tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi, Betul. digitalisasi terhadap UMKM. Nah itu dia, makanya penting banget kita untuk membantu teman-teman UMKM Siap. elevate gitu ya, Iya. Bang Alan istilahnya Itu ya. bahasa Payakumbuh ya, elevate ya. Elevate betul, Iya. Payakumbuh Barat. Kemudian scale up, Payakumbuh Timur scale up. Yang timurnya scale up, betul. Shout out buat warga Payakumbuh yang nonton kita ya. Oke. Tapi Bang Alan ini kan sebenarnya juga tadinya sebelum jadi dosen lah, jadi ini itulah itu, ternyata penyiar juga. Iya. Aduh. Nggak sekeren KRV sih. Aduh. Tadi memang waktu pertama kali KRV buka suara, halo teman-teman RRI, waduh ini suaranya keren sekali. Aduh, Bang Alan, aduh. Berapa sih nanti nomor rekeningnya? Nanti abis ini aja, abis taping aja. Betul. Sebenarnya sebentar Kak Irvi, nggak lama. Dan ternyata qadarullah ya, kemampuan atau pengalaman yang terasah selama siaran dulu sangat membantu sekali dengan pekerjaan sekarang. Oke. Karena kalau misal jadi dosen, itu kan memang dituntut untuk kemampuan komunikasinya bagus. Iya, betul. Kemudian kemampuan mengelola kelas, deliver pesannya bagus. Alhamdulillah semua terbentuk dari radio. Jadi saya mau bilang terima kasih banyak untuk kesempatan pernah menimba ilmu di radio dulunya. Asik. Walaupun katanya nggak lama itu ya. Nggak lama tapi sih, ilmunya Kak udah banyak banget yang Masya terserap Allah. gitu ya. Nanti abis ini ya traktir makan Kak Irvi lah. Asik banget. Untung Ica butuhnya cuma narsum ya. Iya. Dia nggak butuh host baru. Oh, siap. Untungnya dia nggak butuh host Tapi nanti baru. Bu Produser boleh dibicarakan lah. Bisa lah ya. Oke. Nah balik lagi tentang UMKM tadi tuh ya Bang Alan. Berarti dari Bang Alan sendiri udah banyak kebantu UMKM ini untuk berdigitalisasi gitu Iya, ya. oke. Kenapa sih maksudnya seberapa penting nih UMKM tuh untuk maju atau bisa berubah jadi digitalisasi untuk masa-masa sekarang ini gitu? Oke. Ini kalau kita bicara seberapa penting, saya boleh bilang penting sekali Kak Irvi. Oke. Kenapa? Karena kita ingat pandemi yang lalu. Iya. Jangankan UMKM, bahkan ada korporasi besar Betul. yang kolaps karena dia terlambat mengadopsi atau terlambat berdamai dengan digitalisasi. Oke. Nah, kalau kita bicara seberapa penting, tentunya penting sekali Kak Irvi, karena dengan perkembangan teknologi informasi, platform sosial media yang berkembangnya cepat sekali. Iya. Kalau kita tidak memperkuat UMKM kita, misalnya di Bukit Tinggi khususnya atau Sumatera Barat pada umumnya, yang kita takutkan adalah justru yang merebut pasar kita nanti Iya. adalah orang-orang dari luar. Betul. Let's say misalnya kita bicara marketplace ya, walaupun kalau misal kita bicara ini ada banyak aspek yang mempengaruhi, tapi setidaknya kita lihat bagaimana selama ini Indonesia dengan, kalau data We Are Social itu pengguna internet aktif di Indonesia itu lebih dari 220 juta Kak Irvi. Oke. Angkanya keren sekali, ini besar sekali. Hampir semuanya gitu ya. Betul, di mana juga menurut survei yang sama rata-rata orang Indonesia itu menggunakan gadgetnya Iya. itu 8 jam satu hari. Oke, salah satunya Irvi tuh. Salah satunya ya. Yang di survei tuh. Iya, 8 jam satu hari. Tapi Betul. bener ya Kak Irvi, kita Bener, ngapa-ngapain memang. pasti Lewat gadget kan? kita, betul. Nah, kalau misalnya UMKM kita tidak segera mempersiapkan diri, kan sayang sekali potensi Iya. pasar yang sebesar ini Betul, jadi betul. terlewatkan atau bahkan nanti justru orang lain yang memanfaatkan pasar besar ini. Iya sih, Itu mereka kenapa kayak penting. lama-lama akan tenggelam sendiri gitu Betul ya. Kak Irvi, itu yang kita tidak mau. Sementara kita tahu bersama bahwa penopang ekonomi Indonesia ya UMKM sektornya. Iya benar-benar. Tapi apa yang jadi tantangan yang bikin UMKM itu sampai sekarang tuh masih kayak belum mengaplikasikan teknologi dalam bisnisnya mereka? Kalau yang saya lihat tantangannya sebenarnya ada dua, Oke. Kak Irvi. Pertama memang dari SDM-nya itu sendiri, Oke. dari business owner-nya itu sendiri. Yang kedua memang kalau kita bicara penerapan teknologi tentu ada budget. Nah, yang jadi masalah sebenarnya bukan budgetnya sih, yang jadi poin utama itu sebenarnya business owner-nya. Misal saya tanya ini deh, yang Kak Irvi tahu misalnya. Iya. Ini gantian nanya Bu Produser, boleh disimak cara saya bertanya. Iya, aduh, bahaya nih, bahaya. Misalnya Kak Irvi deh. Oke. Kalau mau bikin website misalnya, Kak Irvi berpikir itu di range berapa sih harganya? Sejutaan kali ya? Sejutaan, oke. Kalau aku bilang bahkan ada yang lebih murah gimana? Wow, gitu Nah, langsung. jadi- Berapa dulu nih murahnya? Jangan-jangan Iya, 950. Iya ya, beda dikit ya. Beda dikit. Bahkan Oke. hari ini sebenarnya untuk bikin website korporasi, sorry, bukan korporasi tepatnya, UMKM. UMKM, oke. Itu business owner dengan rogoh kocek 100.000 misalnya itu sudah bisa bikin website sendiri dengan domain sendiri ya. Iya, Ini iya, bukan iya, bukan iya. pakai subdomain misalnya. Tapi kalau misal pakai subdomain ya dengan tanpa biaya, Bahkan 0 tanpa rupiah biaya ya, itu mereka oke. bisa. Nah, tantangan yang kami lihat
sebenarnya Kak Irvi dari diskusi dengan teman-teman di lapangan adalah ada banyaknya misleading informasi atau persepsi yang salah bahwa bilang digitalisasi itu mahal, Iya. kemudian penerapan teknologi dalam bisnis itu mahal. Padahal kalau kita bicara digitalisasi itu kan sebenarnya besar Kak Irvi. Iya. Dan masing-masing UMKM itu kebutuhannya beda-beda. Beda-beda, betul. Nah, jadi kalau misalnya apakah benar-benar mahal? Ya enggak juga. Seperti contoh misal website untuk digital marketing, Betul. 0 rupiah juga kita bisa bikin website. Nah, kemudian misalnya atau mau yang lebih profesional, misalnya kita hire programmer, Iya. ada banyak juga sebenarnya rumah software atau programmer yang mau bantu kalau bicaranya UMKM. Betul. Karena sekarang memang udah banyak gitu ya. Banyak, Kak Irwi, Iya, banyak. Iya. Mereka juga kalaupun bayar harganya bersaing gitu Iya, ya. harganya bersaing. Karena juga industri ini, industri kreatif salah satunya, ya coding termasuk di dalamnya juga sedang berkembang baik. Jadi sebenarnya mereka juga butuh pasar dalam hal ini UMKM Iya, untuk betul. scale up bisnisnya Jadi tadi. kayak saling membutuhkan Saling nih membutuhkan sebenarnya. sebenarnya. Benar. Jadi sebenarnya kalau misalnya punya UMKM, apakah kita harus ada istilahnya apa ya? Kayak Gen Z di dalamnya untuk bisa lebih melek teknologi. Karena kebanyakan UMKM, kita juga punya acara UMKM kan di RRI kan. Kebanyakan itu yang punya istilahnya generasi baby boomer lah gitu Iya. ya. Masih sangat jauh sekali dari teknologi dan mungkin nggak mau juga untuk melek teknologi gitu. Oke. Nah, tadi yang sudah ini sebenarnya nyambung sama pertanyaan Kak Irvi sebelumnya ya. Memang masalahnya itu adalah di business owner-nya. Iya. Karena pemahamannya yang kurang baik mungkin terhadap teknologi informasi. Betul. Apakah peran Gen Z dibutuhkan di sini? Ya, dibutuhkan. Barangkali Gen Z di sini adalah anak dari business Anaknya, owner-nya iya, atau ponakannya atau mungkin adik ya yang mungkin cukup jauh jarak usianya. Kenapa? Karena memang Gen Z ini dari mereka lahir, dari mereka kecil itu paparan teknologi Iya. informasinya udah banyak sekali. Betul. Dan perubahannya itu cepat banget Cepat itu Kak Irvi. banget, iya, Nah, iya. mungkin Gen Z lebih akrab mereka sama itu. Betul, Sementara betul. generasi yang di atasnya, baby boomer atau mungkin di atasnya lagi, itu kan agak pelan ya. Maksudnya juga pemahamannya terhadap teknologi informasi karena Betul. mungkin mereka dapatnya teknologi yang Yang- lebih jauh sebelumnya, iya. jadi agak sulit untuk dimengerti. Bahkan dalam beberapa kasus, misalnya Kak Irvi ya, saya pernah dapat pertanyaan dari seorang ibu-ibu yang punya usaha keripik gitu, snack gitu. Bahkan beliau nggak tahu gimana caranya mendaftarkan Google Location Oke. untuk mengarahkan pembelinya Pembeli ke tempatnya iya, gitu ya. outlet beliau. Padahal Oh, secara brand brand beliau sudah cukup baik cukup sebenarnya. besar, oke. Nah, kemudian konsumennya menanyakan di mana di lokasinya di Maps lokasinya, gitu. iya, Bahkan iya, untuk iya. mendaftarkan Google Location saja mereka kesulitan. gitu ya. Oke. Apakah ini faktornya karena istilahnya ya kayak Kota Bukit Tinggi tuh atau dan sekitarnya kayak Payakumbuh gitu ya, agak sedikit kota kecil gitu dibandingin kota-kota besar yang lain, mungkin mereka akan lebih maju cepat gitu ya daripada kita sebagai kota kecil ini. Oke, ini kita bicara pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi Iya, informasi atau digitalisasi Kak Irvi ya. Betul. Salah satunya mungkin iya. Kenapa? Karena di kota-kota besar paparan informasi mereka itu lebih cepat. Iya. Kemudian mungkin juga perilaku masyarakat atau pola pikir masyarakatnya mungkin yang agak berbeda dari kita. Betul. Bahkan dalam beberapa kesempatan ketika saya berkunjung ke kota yang secara skala lebih besar daripada kita, yang jual gorengan, depan gorengannya udah ada kris gitu. Udah ada kris, Jadi iya. itu juga udah bentuk digitalisasi dari transaksi mereka. Betul. Tapi saya yakin Kak Irvi, kita adalah bangsa yang pembelajar ya. Iya. Dan memang dari dulu kan ya orang Minang dikenal sebagai orang-orang yang pintar dalam berdagang. Iya benar. Orang Minang juga bahkan ada pepatah orang Minang tuh sehari 2 hari yang ndak taunya. Yang ndak Setelah itu tahu. mereka cadiel ya kan. Jadi lo pada yang punya lah. Nah betul, jadi saya yakin ini akan cepat berkembang di kita. Iya. Mungkin PR kita bersama dan juga saya dalam hal ini terima kasih banyak kepada RRI karena RRI dalam hal ini juga sudah mengedukasi kita Iya. semua bagaimana pentingnya digitalisasi dalam bisnis. Benar-benar. Tapi untuk UMKM yang sama sekali belum tersentuh digitalisasi, apa yang harus mereka lakukan? Pertama banget nih. Pertama banget membuka mata, kemudian menumbuhkan kesadaran bahwa kalau tidak beradaptasi dengan teknologi Oke. atau dengan teknologi digital ini, Iya. besar kemungkinan kita akan tertinggal. Oke. Kemudian kita tidak mampu bersaing di arus teknologi informasi yang semakin Betul. cepat ini. Karena kalau misal kita merujuk ke digitalisasi sendiri Kak Irvi, kita bisa pahami secara gampang deh.
sebenarnya digitalisasi UMKM itu adalah proses pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dari UMKM itu sendiri. Jadi kalau misalnya business owner dalam hal ini tidak segera berbenah, kemudian tidak melihat bahwa ini adalah hal yang harus dimanfaatkan, ya kita takutnya kemampuan bersaing dari UMKM kita yang akhirnya tertinggal dibandingkan daerah yang lain. Betul ya, ini penting banget bahwa memang setiap hari ada perubahan-perubahan baru, ada perkembangan teknologi baru gitu ya. Semakin lama kita mulai, semakin jauh kita ketinggalan gitu. Betul ya Bang Alan. Betul sekali Kak Irvi. Kalau dulu kita untuk ngirim pesan ke teman aja kita harus singkat-singkat karena kalau cuma ada berapa dihitung 2 SMS ya kan ya. Bener. Kemudian kalau zaman kita malah mau chatting itu aplikasinya terpisah lagi. Kemudian mau lihat hal yang dia bagikan platformnya lain lagi. Iya, betul. Nah, sekarang kan semuanya jadi berubah. Iya. Jadi simple dan kalau misalnya kita nih dalam hal kehidupan pribadi misalnya Kak Irvi ya, kita tidak beradaptasi terhadap teknologi ini, saya pikir kita juga kesulitan kan dalam menjalani kehidupan. Nah, kurang lebih analogi yang sama dengan bisnis, betul. Buat UMKM terutama ya. Betul. Nah, kalau dari platform atau toolsnya nih buat para pemula, UMKM pemula tuh apa yang paling cocok Bang Alan? Oke. Nah, ini pertanyaannya menarik dan berat untuk dijawab. Apa yang paling cocok? Iya, platform apa yang paling cocok buat mereka? Ini pemula ya kita ngomongin gitu ya. Yang paling gampang mungkin, yang paling sederhana lah. Rekomendasi aku deh Kak Irvi ya. Karena kalau kita bicara apa platform yang paling cocok, itu sebenarnya tergantung dengan apa sih permasalahan yang dihadapi bisnis ini. Misal kalau permasalahannya marketing, mungkin yang bisa dia terapkan diantaranya adalah bagaimana memaksimalkan konten-konten sosial medianya. Kemudian bagaimana dia belajar tentang beriklan di Google misalnya, atau menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads. Itu kalau misalnya masalah marketing. Kalau masalahnya di bidang lain, misalnya kayak di operasional, nah di sini kita mungkin bicara tentang IoT kalau itu diperlukan. IoT itu apa Bang? Internet of Things ini saya kira-kira bahasa gampangnya adalah bagaimana perangkat-perangkat itu saling terhubung dalam jaringan, bisa dikontrol dari jauh gitu. Dan ini banyak diterapkan sebenarnya di usaha peternakan, perikanan juga ada diterapkan. Nah, jadi ini tools yang diperlukan. Kalau masalahnya misalnya di manajemen, di keuangan, mungkin aplikasi supply yang sudah terintegrasi yang diperlukan. Jadi agak beda-beda nih Kak Irvi. Tapi untuk pemula, hari ini kan kita sebenarnya punya teknologi itu banyak sekali. Nah, salah satu hal yang dapat diandalkan di hari ini adalah ada artificial intelligence, ada AI yang bahkan bisa jadi teman diskusi kita. Kalau teman-teman punya WhatsApp misalnya, itu kan ada tombol biru ya, bulat di bawah ya. Meta itu ya, AI. Meta AI-nya ya. Nah, bahkan itu dia bisa jadi asisten bisnis kita, jadi tempat berdiskusi kita. Nah, jikalah misalnya sulit untuk bertemu dengan konsultan misalnya, ini teknologi ini kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan dasar. Walaupun memang kalau misalnya mau analisa yang lebih tepat dan lain sebagainya, ya harus ketemu dengan manusia si pakarnya langsung. Tapi at least ini bisa membantu sekali Kak Irvi. Betul, itu dulu lah gitu itu ya. Dulu lah. Itu dulu yang punya gitu ya. Bang Alan punya cerita ini nggak sih UMKM yang sukses dari digitalisasi? UMKM yang sukses dari ada beberapa sebenarnya. Mungkin yang ini menarik nih untuk ceritain Kak Irvi. Jadi beberapa tahun yang lalu aku punya teman. Sampai sekarang masih temenan maksudnya. Langsung diperbaikin sendiri ya. Jadi ketemunya beberapa tahun yang lalu. Mereka bikin bisnis bareng Kak Irvi. Jadi ada 3 orang bikin bisnis bareng. Masing-masing urun modal lah gitu. Dan di tahap awal mungkin kelemahan teman-teman saya ini adalah tidak bikin semacam SOP yang jelas lah. Sehingga ketika bisnis ini ada uangnya, nah itu mulai ada konflik. Biasa ya. Biasa lah ya. Kak Irvi ngerasa ini apaan sih? Ini Alan ngambil bagian lebih banyak dari aku. Iya, kok lebih banyak pada yang kerja gue gitu ya. Sementara aku mikir, ini Kak Irvi apaan sih, kerja enggak ngambil bagian gitu. Iya, benar-benar. Nah, salah satu dari mereka akhirnya ketemu, kita ngobrol, terus aku berpikir bahwa ini masalahnya sebenarnya kan di transparansi keuangan. Terus aku sarankan kenapa nggak bikin satu platform milik kalian sendiri. Jadi di sana nanti semua transaksi kelihatan, kemudian semua operasional kelihatan, sehingga masing-masing kalian itu bisa ngelihat, bisa mantau dari gadget kalian sendiri. Jadi dari handphone kalian bisa mantau hari ini pendapatan sekian, dari sekian ini profit bersih sekian, dan begitulah yang saya coba tawarkan.
Akhirnya mereka coba bikin aplikasi tersebut dan alhamdulillahnya dari yang hampir bubar itu expand mereka sekarang, malah buka cabang. Nah, jadi ternyata ini faktanya gitu ya. Iya, faktanya. Nah, ini gitu cerita yang saya alami sendiri. Iya, kisah nyata. Betul, kisah nyata. Kisah nyata. Bener-bener. Tapi kalau ada yang berhasil, ada yang gagal juga nggak sih, Bang Alan? Walaupun udah coba digitalisasi, mungkin dengan gagal gitu banyak faktor lah gitu ya. Akhirnya belum berhasil gitu. Saya harus menjawab ada dan banyak sih. Ada dan banyak ya. Tapi penyebab kegagalannya kita bisa tarik kesimpulan sih, Kak Irvi. Kalau saya selalu menyarankan ke teman-teman UMKM sebelum memutuskan untuk digitalisasi, temukan dulu masalah utamanya itu apa. Jadi ibarat kata nih, kalau misalnya sakitnya tangan, yang diobati ya tangannya. Ya tangan, betul. Nah, kegagalan di digitalisasi itu rata-rata karena business owner salah mengidentifikasi apa permasalahan mereka, sehingga teknologi yang mereka terapkan juga salah. Yang sakit kaki, yang diobatin tangan. Nah, itu ini yang bikin gagal sebenarnya. Yang sakit gigi, yang diobatin hati gitu. Iya, betul. Karena bicara hati agak berat ya. Aduh. Tapi mendingan sakit hati apa sakit gigi, Bang? Kenapa jadi ke situ ya? Boleh nggak milih nggak sih? Iya sih, itu bukan pilihan lah itu ya. Nah, Bang, sejauh ini nih support apa sih yang bisa membantu teman-teman UMKM itu untuk lebih memahami keuntungan digitalisasi mereka gitu? Mungkin ada pelatihan mungkin, atau ada mentoring khusus buat teman-teman UMKM ini, atau gimana? Boleh tepuk tangan dulu untuk RRI nggak? Aduh, ini emang banyak nih. Mana dong yang 3.000 ini nggak ada tepuk tangannya ya? Kenapa? Karena ini adalah support yang nyata yang dilakukan oleh RRI. Jadi bentuk support ada banyak, Kak Irvi ya. Pertama, sosialisasi seperti yang RRI lakukan, yang kita obrolkan pagi ini, kita kan lebih ke sosialisasi ya, mengedukasi. Sampai terbentuknya pemahaman bahwa oke deh, digitalisasi itu penting. Nah, sampai di tahap ini baru kita ajak mereka untuk menambah pengetahuannya. Pelatihan, seminar, training dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, Kak Irvi. Baru beberapa hari yang lalu kita dan Go Bookstore Indo itu bikin semacam training, walaupun formatnya online. Dan saya coba sebarkan undangan ini ke lewat sosial media, di mana Facebook saya itu punya teman 3.000-an. Kemudian juga kontak saya di WhatsApp itu juga 1.000-an gitu kan. Artinya ada 4.000. Ini yang saya sendiri, belum nanti teman-teman yang lain melemparkan. Dan yang mendaftar itu hanya 20 orang. Wow ya. Kayak Irvi bayangin nih. Jadi dari ribuan orang yang sudah merasa bahwa digitalisasi itu penting, ternyata cuma 20 orang. Nah, gimana cara mengkontrol agar angkanya lebih tinggi? Ini yang Kak Irvi lakukan sekarang. Salah satunya memberikan sosialisasi dulu, edukasi dasar bahwa digitalisasi itu penting. Baru setelah sampai di pemahaman itu, kita bicara lagi tentang bagaimana sih cara untuk mengidentifikasi masalah bisnis, kemudian teknologi apa yang diterapkan. Nah, dari sana baru kita bicara hal-hal teknis lagi. Kemudian ya ada beberapa tahapan-tahapan yang kita bisa lakukan untuk mendorong support ini sebenarnya, Kak Irvi. Tapi kalau dari dunia pendidikan, mereka ikut menangkap ini sebagai sebuah hal yang penting gak sih di dalam entah itu kurikulum atau mungkin mata kuliah misalnya gitu, Bang Alan? Sangat penting sekali, Kak Irvi. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena hari ini ada beberapa jurusan atau program studi yang itu sebenarnya mengerucut ke bisnis dan teknologi. Ada program studi, misalnya ke tempat saya mengajar ya, Kak Irvi ya. Itu program studi namanya bisnis digital. Jadi memang mengerucut kan, memang langsung ke situ ya. Langsung ke sana, to the point. Kemudian bentuk lain, kita memang di perguruan tinggi itu ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi, di mana kewajibannya itu adalah melakukan pembelajaran, kemudian penelitian dan pengabdian. Nah, di penelitian dan pengabdian juga teman-teman itu banyak sekarang yang berfokus ke UMKM dengan tujuannya ya scale up UMKM tadi. Karena kita punya produk yang banyak sebenarnya, kemudian juga menarik. Let's say randang deh misalnya, itu kan udah kemana-mana ya. Nah, itu juga menjadi potensi kita maksimalkan dan tentunya ujungnya ya perbaikan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat kayak ini. Betul. Walaupun agak panjang mungkin jalannya, tapi kalau nggak dimulai gitu ya, betul sekali. Kapan lagi? Gitu. Betul sekali. Nah, kita kan ngomongin tentang digitalisasi itu nggak lepas dari tren ya. Iya, betul, Bang Alan ya. Nah, untuk beberapa waktu ke depan nih, kira-kira Bang Alan bisa memprediksi nggak ya? Mbak Rara kali ya memprediksi. Wah, ya. Agak berat juga ini ya. Agak gimana nih tiba-tiba berubah nih kontennya ya. Kira-kira mungkin apa tren yang bakal booming gitu dari untuk teman-teman UMKM yang harus mereka ikutin gitu. Bedanya prediksi kita kan kita based on data gitu. Iya, betul. Itu lebih ini dong akurat dong. Masya Allah, siap. Jadi kalau melihat tren perkembangan dari digitalisasi UMKM, setidaknya dalam 10 tahun terakhir itu
cenderung masih sama ya, Oke. Kak Irvi ya. Cuman teknologinya aja yang bertambah. Bertambah. Karena memang dari dulu kan sebenarnya kalau misal kita bicara bisnis, ya bisnis ya tentang masalahnya kan gitu-gitu aja tuh, Kak Irvi ya. Iya. Masalahnya di operasional, Betul. kemudian masalahnya di SDM-nya, kemudian masalahnya di marketingnya, Marketing, masalahnya di efisiensinya dan lain sebagainya. Kalau tren sih saya lihat mungkin karena yang sedang masif perkembangan itu hari ini adalah artificial intelligence. Iya. Mungkin itu yang nanti akan semakin lumrah atau semakin akrab digunakan oleh Oke. teman-teman UMKM. Iya. Nah, itu juga kenapa di kesempatan ini buat teman-teman atau business owner yang belum kenal dengan AI, saya coba ajak deh karena ada banyak sekali AI yang gratis yang kita bisa Iya, gunakan betul. untuk cari insight misalnya, Betul. kemudian untuk diskusi bisnis, untuk jadi konsultan kita. Iya, Kita bisa iya. gunakan AI. Setidaknya tahap awal atau pemahaman dasarnya kita bisa tahu. Betul. Gratis lagi. Gratis lagi. Itu kadang-kadang yang penting Iya. untuk para UMKM gitu ya. Betul. Padahal setiap usaha tuh harus ada istilahnya harus ada budget untuk marketing gitu Iya, kan ya. betul. Tapi tetap aja nyari yang gratis. Tapi saya sepakat, Siapa Kak yang tidak Irvi, suka? ketika usaha mesti ada modal, iya. Tapi kalau bisa modalnya kecil, Iya. ya kenapa enggak? Betul sekali. Iya benar ya. Kenapa tidak gitu ya. Tapi Bang Alan, menurut Bang Alan nih ya, nih prediksi lagi nih. Oke. Gimana Bang Alan melihat masa depan UMKM di Sumatera Barat lah pada khususnya gitu ya. Kalau serius nih menjalani digitalisasi. Oke, berdasarkan data-data yang sudah kita tahu bersama bahwa pertama UMKM Indonesia itu menopang 60% ekonomi negara ini. Dan Sumatera Barat itu punya banyak sekali produk dan varian produk yang sebenarnya daya tarik itu tinggi. Siapa sih yang nggak kenal nasi Padang? Iya, betul Iya kan? banget. Siapa yang nggak kenal rendang, sanjay dan lain sebagainya? Iya. Nih, kali aja nanti Kak Irvi setelah ini mikir untuk bikin nasi rendang siap saji gitu yang udah Iya, dikemas, tinggal diseduh dan lain benar. sebagainya. Dan tentunya hal-hal seperti ini perlu ditunjang dengan digitalisasi. Iya. Perlu ditunjang dengan digitalisasi sehingga brand kita atau produk kita itu memang orang kenal. Iya. Dan akhirnya sampai ke pasar yang membutuhkan produk tadi. Betul. Sehingga ya kita bisa menjangkau pasar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalau peluangnya saya lihat ya kita punya potensi yang besar deh. Yang cukup besar gitu Iya. ya. Terutama kuliner kita gitu ya Bang Iya, Alan ya. betul. Iya, itu luar biasa. Dan biasanya bisnis kuliner itu juga salah satu bisnis yang paling seksi gitu kalau Iya. kata orang-orang gitu ya, para pebisnis gitu. Oke deh. Tadi kan udah yang serius-seriusnya nih Bang Alan Oke. nih. Nah, yang ini Emang kita agak serius dari tadi Kak Irvi ya? serius Diajakin- banget loh Iya, Bang Alan siap, loh. oke. Terus banget ini masalahnya tuh masa depan negara. Masya Ini. Allah, ya. Takut banget. Nah, ini kita bakal ngobrolin yang ringan-ringan aja. Oke. Jadi ini adalah segmen this or that. Oke. Berarti milih nih Oke. ceritanya ya Ini kan? atau itu gitu ya? Iya betul, yang ini apa yang itu. Tapi jawabnya harus cepet. Oke. Cepet ya, berarti nanti setelah selesai Boleh nggak kita akan jawab? bahas. Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kan harus milih. Oh siap. Oke, pertanyaannya susah-susah kok, tenang aja. Oke. Oke, yang pertama ya, nanti kita bakal bahas kenapa pilihannya itu. Oke. Ya. Jadi Yang kita pertama jawab nih, dulu dibahas atau gimana? dijawab dulu terus baru kita bahas. Oh, siap. Oke. Satu-satu tapi. Oh, Kan siap. ada 15 nih. Siap. Banyak banget 15. Oke, yang pertama. Marketplace atau website sendiri? Website sendiri. Kenapa? Kalau punya website sendiri itu Mhm. lebih kita lebih bisa menata tampilannya, kemudian fitur-fiturnya sesuai dengan Oke. keinginan kita sendiri. Mhm. Tapi kalau misal di marketplace itu kan kita gunakan fitur yang sudah ada di mereka. Iya. Kemudian juga tampilannya kita nggak bisa buat sesuka kita. Oke. Walaupun plus minus sih Kak Irvi ya. Betul. Plusnya kalau website sendiri berat untuk mendatangkan pelanggan Iya. karena trafficnya belum tinggi. Betul. Minusnya kalau di marketplace adalah kita nggak bisa bikin tampilannya kayak sesuai kita. udah terikat Iya, gitu ya udah. sama mereka gitu Udah ya. kayak template gitu. Template iya, benar. Itu kalau aku sih lebih milih website sendiri. Website sendiri aja. Oke deh. Soft selling atau hard selling? Soft selling. Kenapa sih suka yang soft gitu? Gak tahu ya kalau Kak Irvi ya. Karena menurutku membangun kesadarannya lebih penting sih. Dari situ dulu. Ketimbang force gitu, ketimbang Iya, membuat iya. orang merasa urgent nih saya harus beli. Saya lebih suka cara menjual itu yang membangun kesadaran orang, persepsi Oke. orang sampai terbentuk kuat. Dan mereka akhirnya beli sendiri gitu. Bukan karena mereka terpaksa gitu ya, tapi Iya. karena kesadaran dari mereka sendiri gitu Iya. ya. Oke. Tapi kan biasanya kalau soft selling itu agak lebih lambat juga tuh biasanya. Betul, konversinya lebih lambat ya. Iya, Kak Irvi betul. ya. Tapi nggak tahu sih, saya lebih suka soft selling. Oke, nggak apa-apa. No problem.
Oh iya, yang ketiga nih, cash flow aman atau profit tinggi. Nah, Cash flow aman. cash flow aman. Ini kayaknya nih orang Cina juga bakal milih ini nih. Iya. Teman-teman nih kan katanya, kalau katanya nih orang Cina tuh bisnisnya kan pinter-pinter ya. Iya. Katanya mah nggak apa-apa untung dikit, yang penting ada terus. Betul, Katanya gitu. ngalir terus ya. Ngalir terus, benar. Karena menurutku kalau cash flow aman, ya bisnis akan tetap berjalan. Jalan, betul. Tapi kalau profit tinggi cuma sekali-sekali Iya gitu betul. ya. Yang jadi masalah profit tinggi besoknya habis gitu Besoknya ya. nggak ada lagi, aduh. Oke, terus yang selanjutnya nih, upgrade skill digital atau perbanyak relasi. Wah ini berat nih. Iya bener, ini aku juga kayaknya aku baru baca deh ini. Harusnya kita komplain ke produser ya. Ini pertanyaan berat nih. Emang ternyata yang aku bilang susah tadi beneran susah ternyata ya. Upgrade skill atau perbanyak relasi. Nah, Ini nggak bisa dipilih sih sebenarnya, tapi ya udah deh pilih ya. ini baru nih setelah sekian episode ya, ini baru yang paling susah pertanyaannya. Apa Perbanyak tuh? relasi deh, karena Perbanyak dengan relasi dulu. berteman, punya banyak teman, nanti Oke. banyak cerita, skill nambah. Nah bener. Iya, perbanyak Dari relasi. kita ngobrol-ngobrol gini aja Iya. gitu ya bakalannya. Iya bener. Oke. Sambil memperbanyak relasi kita tambah skill kita di sana Iya. ya. Oke. Nah, kerja serius atau bercanda tapi produktif. Kerja serius atau bercanda tapi produktif, kok susah juga ya. Kerja Seriusnya produktif atau produktif enggak? juga Kevin? kayaknya produktif nih. juga. Ya udah kerja serius produktif ya. Tapi yang bercanda juga produktif loh. Oh gitu ya. Bercanda aja Pak. Oh ya nggak apa-apa deh bercanda tapi produktif. Bingung banget ini ternyata. Karena kalau kita kesini bicara makin kerja, susah. beraktivitas kan kita sebenarnya bicara outputnya apa ya? Iya. Ya nggak apa-apa, agak santai tapi selama produktif Tetap ya. Oke. produktif. Iya, kalau outputnya sama-sama produktif mah kita pilihnya bercanda aja Iya, ya. oke, benar. Ngapain serius-serius banget? Aduh, pusing banget ini kepala ya kan. Nah, sebelum kita akhirin podcast kita ini nih Bang Alan, yang kayaknya seru banget dari tadi gitu ya. Aku masih punya beberapa pertanyaan lagi. Siap. Seperti ini pertanyaan yang kayaknya sering banget ditanyain, tapi juga mandatory question juga kayaknya gitu ya. Tips dari Bang Alan untuk teman-teman UMKM yang masih malu-malu untuk memulai. Oke. Nah, Memulai digitalisasi maksudnya. digitalisasi, Kevin, ya. betul. Pertama sih yang perlu kita sadari bersama, persepsi terkait dengan digitalisasi itu mahal, saya harus bilang itu salah. Oke. Karena bahkan tadi yang kita sampaikan, digitalisasi kan ada banyak tuh. Kalau misalnya salah satunya marketing, misalnya ada banyak kok yang platform yang secara gratis kita bisa gunakan. Betul. Itu satu. Jadi kalau bicara wah ini mahal itu mahal, enggak sih, enggak selalu benar. Walaupun memang ada beberapa teknologi yang mahal. Itu satu. Yang kedua, ada banyak sekali platform yang hari ini sebenarnya kita bisa maksimalkan penggunaannya untuk menunjang bisnis kita. Oke. Misalnya tadi kita bicara tentang AI misalnya yang banyak gratis segala macam. Bahkan ada platform yang misalnya kita mau bikin foto produk nih Kak Irvi. Kita bisa bikin foto, kita ambil fotonya, terus nanti kita minta dia untuk enhance, untuk bikin dia lebih bagus, lebih menarik. Itu juga ada platform seperti itu. Bahkan ada juga misalnya kita nggak punya kemampuan untuk bikin video misalnya, kita bisa ambil foto, kemudian ada lagi AI yang AI-nya. dia bisa buatkan videonya, looks-nya jadi lebih bagus gitu. Jadi saranku sih yang untuk teman-teman pelaku UMKM yang kebetulan mau memulai digitalisasi, pertama mari kita sadar bersama bahwa hari ini teknologi itu banyak dan kita bisa maksimalkan semuanya, dan tidak semua teknologi itu butuh cost yang mahal. Betul. Misalnya tadi yang semua yang saya ceritakan tadi semuanya gratis itu Kak Irvi. Gratis semua Gratis ya. semua itu. Benar. Dan enaknya lagi, walaupun yang gratis itu kan terbatas biasanya ya. Iya. Jadi kita sebenarnya bisa gunakan, misalnya yang di platform KIRV gratis 5, platform aku gratisnya 5, Iya, pakai iya, KIRV 5, habis KIRV pindah ke aku, kan bisa kayak gitu. Udah jadi 10. Iya betul, udah Iya, jadi iya, 10. iya. Jadi Betul. bisa banget, dan saya yakin sekali ini tentang bagaimana kita memulainya. Oke. Yang penting kita mau memulainya. Betul, mau Tempat memulai. bertanya juga banyak banget ya. Oh banyak Bang sekali, Alan, ya. banyak Betul sekali. Ada banyak forum bisnis sekarang, ada banyak grup-grup Facebook. Kalau misalnya main Facebook masih Betul. yang bicara tentang pebisnis pemula, dan iya, diskusinya juga sama, digitalisasi di sana. Makanya perbanyak relasi. Iya. Tadi tuh. Biar pilihan skill yang kita tadi. naik. Biar skill kita naik. Iya. Benar. Bisa Keren Bu callback produser ya. ya. Bisa callback gitu ya. Oke, dan terakhir nih mungkin ya satu kalimat dari Bang Alan nih untuk menyemangati UMKM Indonesia. Satu kalimat ya kayak Susah ya. Ini susah satu ya. kalimat. Biasanya tuh satu paragraf gimana? Iya, satu kalimat ya. Oke. Saya cuma mau bilang, Aha. ketika kita berpikir kita bisa, kita bisa. Oke, itu
Pas banget. Iya. Karena RRI juga punya tagline yang sama. Apa? Kita bisa, pasti bisa, RRI luar biasa. Oke, keren. Closingnya keren banget. Oke. Jadi benar-benar ya yang harus kita ubah dalam mindset kita Iya, ya, Bang Alan sepakat. ya, betul banget. Kevin. Karena kita tidak bisa menghindari yang namanya digitalisasi. Oke. Aku boleh permisi closing bentar? Boleh, Iya, silakan boleh ya. Kevin. Aku diam aja di sini ya. Iya, boleh. Oh, siap. Ini soalnya produser kita tuh bikin closingnya panjang kali lebar. Oh, siap. Aku takut salah-salah dimarahin, aku baca aja ya. Oke. Nah, seru banget kan obrolan kita hari ini ya, karena memang semuanya yang kita obrolin tadi itu penting untuk meningkatkan atau elevate UMKM yang ada di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, bahkan di Indonesia. Siapapun yang lagi nonton podcast RRI Bukit Tinggi pokoknya ya, penting sekali untuk kita bisa tahu bahwa yang namanya digitalisasi itu tidak bisa kita hindari, teman-teman ya. Nah, gimana caranya mereka bisa bertransformasi lewat digitalisasi? Ya tentunya harus belajar, kemudian juga harus membuka mata kita, dan yang paling penting adalah kita mau dulu deh. Nah, itu dia paling penting ya. Kalau belajar digitalisasi itu bukan lagi pilihan, tapi udah kebutuhan, apalagi buat UMKM yang mau terus berkembang dan juga mau bersaing gitu ya, bahkan ke dunia global gitu misalnya. Bukan hanya di pasar lokal aja, kita mikirnya tuh harus lebih lebih besar gitu ya, biar usaha kita juga lebih besar lagi. Semoga setelah teman-teman nonton podcast kita ini, teman-teman UMKM jadi semangat untuk beradaptasi, berinovasi, dan juga bertumbuh di era digital ini ya. Karena kita tahu nih, perubahan itu pasti ada, tinggal gimana kita menyikapi dengan langkah yang nyata. Aku bakal tutup sama satu quotes keren dari Om Jack Ma ya. Oh, panggil Om ya. Iya, Om Jack Ma. Om. Karena udah akrab, sering banget quotesnya soalnya dikasih sama produser kita nih. Oke, jadi quotesnya tuh kayak gini, ini pakai bahasa Payakumbuh nih. Oh iya, gak Bang apa-apa, Alan nih ya. siap. Oke. Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine. Silakan terjemahannya, Bang Alan. Hari ini berat, Iya, besok lagi berat juga. betul. Kemudian lusa itu akan ada hal yang cerah, jadi seperti matahari terbit gitu. Kalau hujan gimana? Bang Alan jangan gitu. Jangan ngejudge langsung iya, dong. Siapa tahu hujan. Salahin Om Jack mah dong. Gitulah kira-kira maksudnya Om Jack Ma gitu ya. Jadi semangat buat teman-teman UMKM. Makasih Bang Alan sudah hadir. Sama-sama. Buat Makasih, waktunya Kak Irvi. juga Terima ya. kasih, Makasih RRI. juga buat yang udah nonton semuanya. Buat kamu yang ketinggalan episode-episode kita yang lain, yang keren-keren, yang ada Irvinya ya. Ada Tia juga satu lagi. Harus adil promonya ya. Kamu bisa lihat pokoknya di channel YouTube RRI Bukit Tinggi ya. Semuanya keren, full insight. Istilahnya tuh daging semua, rendang, dendeng, apa tuh, banyak lah pokoknya. Laper soalnya ya. Dan jangan lupa juga subscribe. Bang, lo udah subscribe belum? Belum. Habis ini sih. Aku Kalau subscribe enggak kita sekarang. nggak tayang. Subscribe sekarang deh. Kalau nggak di subscribe kita nggak tayangin. Soalnya kemarin Bu produser itu nggak nginfoin Payah. channelnya. Payah, produsernya susah sih. Iya, bentar. Oke, fix kita Channelnya ganti. apa ya? RRI Bukit Tinggi. RRI Bukit Tinggi. Langsung. Ini live maksudnya langsung di depan kamera loh subscribe-nya. Jadi Nih subscribe. yeay, udah di subscribe sama Bang Alan ya. Bisa nonton episode kita yang lain juga ya Bang Alan ya. Siap, Buat siap, teman-teman juga tentunya ya. Oke deh kalau gitu, aku Irvianisa pamit, Bang Alan juga pamit. Ya. Sampai ketemu di episode lainnya teman-teman. Bye-bye.